Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Al-Wajiz pada bab puasa. Sekarang kita di halaman berapa? Sekarang halaman 391. Poin kelima, orang-orang yang wajib melaksanakan puasa. Para ulama bersepakat bahwa puasa adalah wajib dilaksanakan bagi orang muslim. Maka kalau orang kafir, dia tidak wajib berpuasa. Dan pendapat yang lebih kuat di antara para ulama bahwa mereka itu sebenarnya juga wajib puasa. Lalu karena mereka kafir dan tidak mengerjakannya, maka dosa mereka menjadi dua, yaitu dosa kekafiran dan dosa tidak berpuasa. Kedua, orang yang wajib puasa adalah orang yang berakal sehat. Maka siapa yang tidak memiliki akal sehat, maka dia tidak wajib berpuasa. Contohnya orang gila, kemudian orang tua yang sudah pikun, kemudian orang yang idiot atau memiliki kelainan mental. Kemudian baligh, maka anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau diajak berpuasa, maka dia dan orang tuanya dua-duanya dapat pahala. Kemudian yang sehat, maka orang yang sedang sakit tidak wajib berpuasa. Kemudian yang juga wajib berpuasa adalah mukim, yaitu tidak sedang bepergian, sehingga untuk orang yang sedang safar boleh baginya untuk tidak berpuasa. Yang terakhir adalah kalau perempuan, maka dia harus suci dari haid dan nifas. Maka siapa dari kalangan wanita yang di bulan Ramadan sedang haid atau nifas, maka mereka bukan tak wajib puasa, tapi malah tidak boleh puasa. Adapun yang tidak diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang tidak berakal sehat dan belum baligh, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Maksudnya tidak dicatat sebagai dosa. Yang pertama adalah anil majnun hatta yafiqa, dari orang yang gila sampai dia sehat dari gilanya. Wa anin naimi hatta yastayqiza, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam itu maksudnya adalah mimpi basah, dan maksudnya mimpi basah adalah baligh. Bagaimana kalau setengah gila? Kadang gila, kadang enggak. Maka di hari dia gila, dia tidak wajib puasa. Di hari dia sehat, maka dia wajib puasa. Kalau seandainya dia puasa dari pagi, kemudian misalnya jam 10 sampai jam 12 dia gila, lalu setelah jam 12 dia sehat kembali, maka teruskan puasanya. Bila dia belum memakan, meminum sesuatu atau hal-hal yang membatalkan puasanya. Adapun yang tidak diwajibkan puasa atas orang yang tidak sehat tapi mukim, mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini dalil kalau sedang safar maka tidak wajib berpuasa. Kalau seandainya dia nekat puasa, apakah sah puasanya? Dalam mazhab Zahiriyah,
puasanya batal. Kalau seorang musafir nekat puasa. Tapi pendapat yang benar, jumhur ulama, bahwa orang yang musafir itu boleh memilih, mau puasa silakan, mau tidak silakan. Dan yang lebih utama yang mana? Puasa atau tidak puasa? Kan boleh milih. Bagusnya yang mana milihnya? Puasa saja kah atau tidak usah? Jawabannya dikembalikan kepada keadaan dirinya. Bila seandainya keadaannya safar yang mudah, sama sekali tidak memberatkan untuk dirinya, maka Syekh Utsaimin mengatakan lebih baik dia tetap puasa. Misal dia dari rumah sampai ke bandara naik mobil. Bandara sampai bandara tujuan lagi semuanya menikmati AC. Sampai di bandara tujuan menuju tempat tinggal atau hotel semuanya AC. Sama sekali tidak ada rasa lapar. Ya lapar sih pasti, tapi tidak ada capek, ya, lemah, biasa saja. Maka lebih utama dia tetap puasa karena alasan yang pertama adalah puasa di waktu yang asli, yaitu bulan Ramadan. Kalau dia tidak puasa, berarti kan dia akan mengganti di hari yang lain, berarti bukan di waktu asli. Alasan yang kedua adalah lebih mempercepat gugurnya kewajiban. Antum mau catat gak? Seorang musafir lebih bagus mana? Puasa atau tidak? Jawabannya dikembalikan kepada keadaannya. Bila keadaan safarnya nikmat, tidak mengalami kesusahan, maka bagus yang mana? Jawabannya lebih bagus puasa. Kata Syekh Utsaimin lebih bagus puasa. Kalau ditanya alasannya apa? Jawabannya yang pertama adalah puasa di waktu asli. Waktu aslinya puasa Ramadan adalah di bulan Ramadan. Kalau dibatalkan, maka dia ganti di hari yang lain yang bukan waktu asli. Yang kedua, lebih utama untuk tetap puasa karena lebih mempercepat gugurnya kewajiban. Lebih cepat habisnya kewajiban. Karena kalau dia kalau dia batalkan puasanya, lalu dia ganti di hari yang lain, maka di pundaknya masih ada tanggung jawab. Yang ketiga, lebih utama untuk tetap puasa kalau safarnya tidak berat, dikarenakan puasa beramai-ramai lebih menyenangkan dan lebih meringankan. Kalau di bulan Ramadan semua orang puasa, rata-rata, mayoritas. Karena mayoritas berpuasa, maka puasa ramai-ramai. Suatu ibadah kalau dikerjakan beramai-ramai lebih semangat, ya enggak? Tapi coba kalau seandainya dibatalkan puasanya karena safar, nanti setelah selesai Ramadan dia ganti sendiri. Jadi orang semuanya makan-makan di kantor, dia sendiri yang puasa. Kalau ternyata lagi ada acara dan ada makanan yang lagi kesukaannya, maka dia nelangsa sendiri, ya, melihatin orang makan. Maka kalau memang puasanya, safarnya tidak berat, maka bagusnya puasa saja. Yang kedua, kalau seandainya puasanya berat, maksudnya dengan safar ini membuat dia jadi lemah, maka lebih baik buka. Ya, misalnya safarnya naik kapal, dia mabok laut. Ya. Dia mabok laut, sudah lemah kali badannya. Maka bagusnya puasa saja. Kok puasa? Membatalkan. Sebagaimana seorang sahabat Nabi yang pernah ikut safar bersama Nabi, lalu kemudian tiba-tiba di antara mereka ada yang hampir pingsan. Maka orang-orang memayungi dirinya. Lalu Nabi masuk ke kerumunan itu. Kenapa nih? Ada apa? Maka diperlihatkan, ini si fulan, dia puasa. Lalu dia ini sudah teler gitu dengan puasanya.
Maka Rasulullah SAW tidak ada kebaikan pada puasa yang demikian. Maksudnya disuruh Nabi untuk membatalkan saja puasanya karena safarnya memberatkan puasanya. Namun jika ternyata, lanjut ya. Namun jika ternyata orang yang sakit dan musafir itu tetap puasa, maka puasanya mencukupi. Maksudnya sah. Ya. Karena dibolehkan keduanya untuk berbuka hanyalah sebagai rukhsah, keringanan saja. Maka jika mereka tetap bersikeras untuk mengamalkan ketentuan semula, maka itu lebih baik. Seandainya orang yang sakit tapi dia tetap puasa karena dianggap puasanya itu tidak terlalu berat dengan sakitnya. Misalnya sakit gigi. Kalau sakit gigi terus membatalkan puasa, apakah hilang sakit giginya? Enggak. Ya kan? Sakit panu, apakah menghilang panunya gara-gara puasa? Enggak juga. Ya, maka kalau memang ada sakit-sakit yang tidak terlalu berpengaruh, ya, maka berpuasalah, itu lebih baik. Tapi seandainya dengan sakitnya, dengan puasanya sakitnya bisa bertambah atau menjadi lama, maka sebaiknya tidak memaksakan diri, maka batalkan saja. Dengan syarat nanti setelah selesai Ramadan harus diganti sebanyak hari yang lain. Bab ke-6, mana yang lebih afdol, berpuasa atau buka? Saya kedahuluan berarti ya. Saya kecepatan ngomongnya. Ternyata ada babnya. Jika dengan berpuasa orang yang sakit dan musafir tidak mendapatkan kesulitan yang berarti, safar dan sakitnya sama sekali tidak memberatkan puasanya, maka puasa lebih baik. Sebaliknya, jika ternyata mereka menghadapi kesulitan dan kepayahan yang sangat karena berpuasa, maka lebih baik berbuka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Faminna as-sha'imu wa minna al-muftir. Fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftiri wa al-muftiru 'ala as-sha'imi. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasanun. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan." Dahulu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang puasa, ada pula yang berbuka. Yang puasa tidak mencela yang berbuka, yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Masing-masing melihat keadaan dirinya. Maka di antara mereka yang menganggap dirinya kuat, maka dia puasa dan itu baik. Dan siapa yang menganggap dirinya lemah, lalu dia berbuka, maka itu pun dianggap baik. Ya, maka benarlah apa yang saya simpulkan di awal, meskipun kecepatan tadi, bahwa kalau ditanya bagusnya puasa atau tidak, maka jawabannya lihat keadaannya dirinya. Kira-kira menjadi lemahkah atau tidak? Adapun tentang tidak diwajibkannya puasa atas perempuan yang haid dan nifas, dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa la tasum fadzalika nuqsanu diniha." Ketika Nabi ditanya tentang apa maksudnya kurang agamanya seorang wanita, maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah wanita itu kalau dia sedang haid atau nifas, maka dia tidak berpuasa, tidak pula sholat. Maka yang demikian itulah yang namanya kekurangan agama pada wanita. Apabila perempuan yang haid atau nifas tetap puasa, maka tidak cukup dan tidak berguna. Catatan saya, malah berdosa. Sebab salah satu syarat wajibnya puasa bagi perempuan harus bersih haid dan nifas, sehingga keduanya tetap wajib mengqadha. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami ketika tiba masa haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Nah. 7.
hal-hal yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia, serta orang yang sakit menahun dan tidak diharapkan kesembuhannya. Tidak diharapkan ini dicoret ya, bukan tidak diharapkan. Siapa yang berharap tidak sembuh? Tidak tidak memungkinkan kesembuhannya. Dalam kurung secara medis. Karena bagi Allah nggak ada yang nggak bisa sembuh. Yang tidak memungkinkan kesembuhannya secara medis. Orang yang tidak mampu lagi puasa karena sudah lanjut usia atau sebab-sebab yang semisalnya, maka di sini disebutkan harus berbuka dengan syarat memberi makan setiap hari satu orang miskin. Tapi ini kurang, ada kekurangan di situ. Catatan ya, antum nyatat di sebelah nomor 7-nya. Ya. Sebelah nomor 7 antum catat. Orang yang tua tapi sanggup puasa, maka wajib puasa. Orang yang tua sanggup puasa, maka wajib puasa bila tidak berdosa. Misalnya umurnya 70 tahun, tapi dia umur 70, orangnya sehat, sanggup puasa. Ya, tidak ada pantangan sama sekali, puasa enggak ada masalah. Dia makan apa aja jadi. Maka baginya wajib puasa. Tidak boleh dengan alasan saya akan 70, jadi saya enggak usah puasa. Pertanyaannya, dengan angka berapa Anda dikatakan tua dan tak sanggup puasa? Kalau alasannya saya kan 70. Mana dalil yang mengatakan 70 tak harus puasa? Yang ada hanyalah orang yang sudah tidak kuat puasa. Itu yang mengapa tidak puasa. Maka meskipun usia 70, 80, kalau orangnya sehat, sanggup puasa, maka dia wajib puasa bila tidak berdosa. Nah, di sini disebutkan orang yang tidak mampu puasa karena misalnya usianya tua. Artinya orang tua tapi memang sudah tak sanggup lagi puasa. Maka boleh untuk tidak berpuasa dan jangan memaksakan diri. Tetapi dia harus mengganti dengan fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan bagi orang miskin. Catatan 1 hari 1 kali, bukan 1 hari 3 kali. Jadi kan tadi sudah setiap hari 1 orang. Ini catatannya. Jadi bukan 3 kali. Ustaz, tapi kebanyakan makanan, tak beri 3 kali bolehkah? Boleh. Tetapi yang 2-nya niatnya bukan fidyah, tapi ya sedekah biasa. 1 orang 1 hari tidak puasa, fidyahnya cukup 1 kali. Ini berdasarkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya, untuk tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan bagi orang miskin. Dikuningi, distabiloi, digarisbawahi kata-kata memberi makan. Ini menunjukkan bahwa fidyah tidak boleh pakai uang. Fidyah tidak boleh pakai uang. Kecuali, siapa yang tahu kecualinya? Tidak boleh memberi fidyah pakai uang, kecuali. Ada yang tahu? Kecuali menitipkan uang kepada seseorang yang nanti akan memberikannya makanan. Ya, misal antum titip ke Lazis, ke lembaga zakat, Lazis Nasai misalnya. Di situ dikalkulasi pakai uang. Misalnya antum bilang, bolehkah saya ini besok sudah saya mau on cuti, saya mau naik ke lokasi. Bisakah tak titip uang nanti Lazis tolong belikan makanan?
Terus antum menyerahkannya dengan bentuk uang. Lazis kemudian membelikannya beras. Bolehkah? Boleh. Nah, yang penting sampai ke orang miskinnya tetap bentuknya makanan dan tidak uang. Ada hadis dari Atha bahwa dia pernah mendengar Ibnu Abbas membaca ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Lalu dia berkomentar, sesungguhnya ayat ini tidak mansukh, tidak terhapus, yaitu bahwa laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia dan tidak mampu puasa, hendaklah mereka memberikan makan seorang miskin setiap ganti sebagai ganti dari tiap hari mereka tidak berpuasa. Catatan di sini cuman dikatakan orang miskin dan Allah tidak mengatakan jumlah orangnya. Lihat, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan bagi orang miskin. Makan berarti tidak boleh uang. Miskin dan Nabi tidak menyebutkan angka, berarti misalnya tidak puasa 30 hari, boleh fidyahnya orangnya itu aja. Berbeda dengan kafarat berpuasa, kafarat berjima. Kalau kafarat berjima, Nabi sebutkan angkanya 60. Maka untuk kafarat jima, jumlah orang miskinnya betul-betul harus 60. Sedangkan untuk fidyah bebas. Mau satu orang, satu-satu dapat 30 orang. Boleh juga satu orang dapat 30 kali. Boleh 15 orang dapat 2 kali. Dan seterusnya. Boleh satu orang berkali-kali. Delapan, wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui, catat dulu ya. Nomor 8, catatnya di sebelahnya nomor 8 itu saja. Atau lanjutkan saja. Lihat di bukunya, 8. Wanita yang hamil dan menyusui, lanjutkan kata-katanya. Bila sanggup puasa, maka wajib puasa. Bila tidak, berdosa. Bila sanggup puasa, maka wajib puasa. Jika tidak, berdosa. Jika tidak, berdosa. Ada tipikal wanita yang dia itu hamil, tapi dia rahimnya kuat, orangnya juga kuat. Ya, dan dokter juga bilang, oh ini nggak masalah ini, orang ibu ini kuat. Ibu ini bila puasa sekalipun bu, nggak masalah, kata dokter. Ya. Maka dia wajib puasa, tidak boleh tidak. Kalau tidak tahu bagaimana, ya, maka dia konsultasi dokter. Atau di hari pertama puasa dia testing, coba puasa. Kalau hari itu sanggup puasa, maka dia wajib puasa. Nggak boleh langsung begini, gak usah puasa, mumpung hamil. Nah, itu namanya malas. Ya. Kalau memang sanggup puasa, maka harus puasa. Lah sekarang, kalau dia tidak sanggup puasa, kata dokter, ibu jangan puasa ya. Catatannya berarti ya, catatannya tahu sanggup atau tidaknya ada 2 cara. Cara tahu sanggup puasa atau tidak. Ada 2. Caranya gimana tadi? Bagaimana caranya tahu? Dokter. Tanya dokter. 2. Testing. Coba-coba di hari pertama. Jika ternyata kata dokter, ibu nggak sanggup puasa ini, nanti bayinya kasihan. Atau dia sudah coba di hari pertama, baru jam 10
udah apa namanya? Sudah hampir pingsan. Udah betul-betul lemah. Maka bagi mereka tidak mengapa tidak berpuasa. Ya. Kalau mereka tidak puasa, terus mereka melakukan apa? Coba kita baca dulu di sini. Wanita yang hamil dan sedang menyusu serta merasa berat melaksanakan ibadah puasa, atau keduanya merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya, bila tetap berpuasa, maka keduanya boleh buka dan mengemban kewajiban membayar fidyah, dan tidak ada kewajiban qadha bagi mereka. Coba dilihat di stabiloi di garis bawahi. Mengemban kewajiban fidyah, tidak membayar qadha. Berarti kalau tidak puasa, bayarnya apa berarti? Fidyah. Ini menurut penulis bukunya. Gunanya antum belajar kepada seorang guru adalah antum jadi lebih kaya dari sisi pengayaan daripada sekedar membaca buku. Saya tidak sepakat dengan penulis bukunya. Boleh-boleh aja kan? Yang penting ada dalil. Saya pribadi lebih cenderung pendapat yang mengatakan justru tidak fidyah, malah qadha. Dan memang ada khilaf di antara para ulama. Wanita hamil dan menyusui kalau tidak puasa karena berat, qadha atau fidyah? Dulu saya lebih pilih fidyah, sebagaimana yang ada di buku ini. Tapi kemudian saya lebih kaji lebih dalam lagi, dan wallahu alam yang lebih tepat adalah dia qadha dan bukan fidyah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya penulis buku dulu ya. Dalilnya penulis buku adalah riwayat Ibnu Abbas. Dia mengatakan laki-laki yang sudah lanjut usia, wanita yang sudah lanjut usia merasa berat untuk berpuasa, diberi keringanan untuk berbuka kalau keduanya mau, dan harus memberikan makan setiap seorang miskin setiap harinya, dan mereka tidak boleh mengqadha. Kemudian ketentuan itu dihapus oleh ayat famin syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya maka pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Dan tetaplah bagi laki-laki dan wanita yang telah lanjut usia, bila merasa berat mengadakan puasa, wanita hamil dan menyusui yang merasa khawatir mengganggu kesehatan bayinya, agar dia berbuka, dan mereka harus memberikan makan setiap orang miskin setiap ganti, sebagai ganti tiap hari di mana mereka tidak puasa. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas. Lanjut riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas juga, dia mengatakan jika wanita yang hamil merasa khawatir terganggu kesehatan dirinya dan wanita yang menyusui khawatir terganggu kesehatan bayinya ketika berpuasa Ramadan, hendaklah mereka berbuka dan memberi makan orang miskin sebagai ganti dari tiap hari mereka tidak puasa, dan tidak usah mengqadhanya. Dari Nafi' dia bertutur, seorang putri dari Ibnu Umar menjadi istri seorang laki-laki Quraisy, dan ketika hamil merasa haus dahaga di siang hari Ramadan. Lalu diperintahkan oleh Ibnu Umar agar berbuka dan sebagai gantinya memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jadi dalil yang dibawakan oleh penulis yang untuk mengatakan wanita hamil menyusu maka gantinya adalah fidyah bukan qadha adalah pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Umar. Dan pendapat ini banyak dikritik oleh para ulama kita. Guru-guru saya khususnya yang saya dengarkan mereka seperti Syekh Sa'ad Asy-Syadzili ya, dan lain-lain, rata-rata berpendapat qadha dan bukan fidyah. Alasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit dan berpergian atau safar, maka tidak mengapa tidak berpuasa, tetapi harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian dari sini, dari ayat ini, memang konteksnya adalah konteks safar dan sakit. Lalu kemudian hamil menyusui itu lebih dekat ke arah mana?
Lebih dekat ke arah mana? Maka jawabannya adalah dia lebih dekat ke arah sakit yang sakitnya masih bisa sembuh. Ada nggak orang yang hamil, sudah sekali hamil sepanjang masa hamil? Nggak ada. Adakah orang yang sedang menyusui sepanjang masa menyusui? Jawabannya tidak. Menyusu ada masa akhirnya. Hamil ada masa akhirnya. Maka dia lebih mirip seperti orang yang sakit dan sakitnya masih bisa sembuh. Orang yang sakitnya masih bisa sembuh, maka gantinya adalah qada dan bukan fidyah. Berbeda dengan orang yang sakitnya sudah tidak mungkin lagi sembuh. Sudah lewat tadi ya, yang tidak lagi memungkinkan secara medis untuk sembuh, maka gantinya adalah fidyah. Nah, nanti kalau ada yang mengatakan tapi kan berat, kasihan juga. Ya, hamil menyusui, nyusu 2 tahun. Maka untuk mereka yang memang merasa berat, maka tidak mengapa membayar fidyah dulu. Setelah membayar fidyah, baru kemudian tetap mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan secara mencicil sesuai kemampuan. Antum bayangkan, kalau seandainya tahun itu dia tidak puasa, full 30 hari. Tahun depannya selesai nyusu. Setelah selesai Ramadan, nyusu setahun, hampir setahun. Setelah itu, ya, ketemu Ramadan lagi. Anggaplah ketemu Ramadan lagi. Sehingga tambah 1 tahun lagi. Jadinya 30 hari plus 30 hari. Tidak puasa. Bisakah dia disuruh qadha? Jawabannya bisa. Coba kalau teman-teman, dalam 1 bulan puasa 6 hari. Beratkah? Puasa 6 hari? 4 hari puasa, 4 hari makan-makan, 1 hari puasa. 4 hari makan-makan, 1 hari puasa. 4 hari makan-makan, 1 puasa. Sehingga dalam 1 bulan ada 6 hari tidak puasa. Beratkah? Enggak. 4 makan, 1 puasa, enggak ada berat. Kalau 6 hari dalam 1 bulan kali 10, maka dalam 10 bulan sebelum datang Ramadan berikutnya habis sudah utangnya. Maka sebenarnya tidaklah berat sebenarnya. Nah, sebenarnya tidak berat. Cuman kitanya aja yang ya malum ya, karena kita ini manusia. Kalau malaikat kan seandainya ada yang hamil, seandainya, maka nggak ada kata ndak, nggak ada kata berat. Tapi namanya manusia punya hawa nafsu, maka hawa nafsunya akan mengatakan, "Aduh berat." Maka bagi yang berat sebaiknya dia fidyah dulu. Ya, siapa tahu untuk jaga-jaga ajal. Nanti sambil itu maka sambil mengganti sebanyak hari yang dia bisa untuk mengganti dicicil. Saya ringkas. Ya. Orang kafir dia sebenarnya yang wajib puasa, tapi karena dia kafir maka dia tidak puasa, maka dia dosa 2 kali. Kemudian orang yang sudah tua dan pikun tidak wajib puasa. Catatan, orang yang pikun tidak puasa terus gantinya apa? Nggak ada. Karena dia pikun. Seperti orang gila, orang yang cacat mental, maka mereka semua ini tidak punya kewajiban apapun. Yang harus fidyah itu tua, yang kepala, akalnya masih ada. Sehat, orang sakit, kalau masih bisa sembuh, tidak mengapa tidak puasa, tapi wajib qadha. Kalau sakitnya tidak mungkin lagi sembuh, maka tidak mengapa tidak puasa, tapi gantinya fidyah. Coba saya tanya antum yang jawab. Ya, capek saya ngomong nih, antum yang jawab. Orang safar wajib puasa atau tidak? Jawab sama-sama. Yang safar wajib puasa atau tidak? Wajib puasa atau tidak? Tidak wajib. Nanti kalau tanyanya bagus mana? Nah, baru antum tadi tanya. Wajib puasa atau tidak? Tidak wajib. Kalau dia mau buka aja, boleh, enggak masalah. Tapi kalau dia nanya, bagus mana ya? Puasa atau enggak? Jawabannya tergantung keadaannya. Kalau puasanya berat,
misalnya mabok-mabok gitu, maka batalkan saja. Tapi kalau puasanya ringan dalam safarnya, maka puasa. Orang yang haid nifas, kalau puasa tidak sah atau sah? Tidak sah. Berpahala berdosa? Dosa. Fidyah itu satu harinya berapa kali makan? Satu kali. Kalau mau dilebihkan? Boleh, tapi lebihnya hanya niat sedekah. Kalau 30 hari tidak puasa, memberi fidyahnya harus 30 orang atau boleh terserah? Boleh 1 orang, boleh 30 orang, boleh 15 orang, boleh 10 orang, boleh 2 orang. Hamil menyusui, haruskah dia puasa? Wanita hamil dan menyusui, haruskah puasa? Jika mampu, harus. Jika tidak mampu, maka tidak mengapa tidak puasa. Gantinya apa? Ada khilaf ulama. Ini biasakan nih. Ya, sini kan ngomongnya apa, saya ngomongnya apa, ada perselisihan. Kalau memang ada perselisihan, selalu katakan apa? Ada khilaf ulama. Ya. Yang saya lebih pilih pendapatnya yang mana? Yang qadha. Kenapa saya lebih pilih qadha tadi? Karena wanita hamil dan menyusui itu ada masa akhirnya. Sehingga lebih mirip seperti orang yang sakit dan sakitnya masih bisa sembuh. Jelimet ya? Saya kira harusnya enggak ya. Ada pertanyaan? Perlu apa? Niat puasa. Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu maksudnya berniat? Ya. Kalau dari awal, saya bikin beberapa contoh deh. Ada orang niat puasanya gini. Setelah tahu keputusan Kemenak, pas habis sholat maghrib kan orang nunggu-nunggu keputusan tuh. Terus ada WA, ada di grup-grup. Setelah diputuskan oleh Kemenak bahwa besok puasa Ramadan. Terus ada timbang lupa lagi. Yes, kalau yang rapel 1 bulan, ada sebagian ulama yang bolehkan, sebagian lagi melarang. Saya pribadi yang mana? Ustaz yang mana Ustaz? Kalau saya lebih pilih yang memperbolehkan, kecuali kalau batal di tengah jalan. Misal, ya Allah saya berniat, saya akan puasa dari 1 Ramadan sampai terakhir, entah 29 entah 30. Ternyata di tengah jalan ada haid 6 hari. Setelah 6 hari lewat, kemudian dia lanjut kembali puasa. Maka untuk kelanjutannya dia berniat lagi. Ya Allah aku berniat untuk berpuasa mulai hari ini sampai terakhir. Karena kemarin terputus niatnya. Kan dia bilang 1 sampai 9. Maka kalau pas ternyata terputus, entah sakit, entah haid, entah yang lain-lain, hilang sebagian, terus setelah itu melanjutkan, maka setelah melanjutkan, lanjutkan lagi. Atau pakai jalan tengah, ya Allah aku berniat untuk puasa mulai hari ini sampai terakhir Ramadan. Dan jika pun ternyata di tengah Ramadan ada penghalang lalu aku tidak puasa, maka kalau aku lupa niat lagi, maafkan ya Allah, aku mau lanjut lagi. Gitu. Jadi dari awal niatnya pun pakai pengecualian. Dan wallahu alam sepertinya kalaupun diharuskan per malam, sebagian orang terasa sebagian dari kita mungkin terberatkan. Karena kita nggak mesti ingat. Nggak mesti ingat. Cuman catatan lagi, apakah yang namanya niat puasa itu harus bilang nawaitu summa ghadin? Jawabannya enggak. Kalau antum misalnya pulang dari taraweh, kemudian antum dapati istri antum lagi di dapur, dia lagi manasin masakan buat sahur besok. Terus antum tanya, masak apa? Dia bilang nasi sama anu lagi dipanasin buat besok sahur. Apakah itu bukan niat mau puasa berarti? Jawabannya niat.
Istri antum lagi pegang-pegang HP. Mi, sudah nah, pakai pegang HP terus. Tidur sudah. Tunggu dulu. Mau nyiapin alarm jam 3. Kalau antum tanya lagi, mau ngapain sih? Bangun jam 3. Jawabannya apa? Nyiapin sahur. Pertanyaannya, itu bukan niat puasa kah atau niat? Niat. Ya sudah. Mana? Enggak dengar. Enggak dengar. Yang mengkodok qiyas terhadap orang yang sakit dan sakitnya masih bisa sembuh. Surat Al-Baqarah yang ini tadi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Surat Al-Baqarah 184. 185, maaf, 185. Ada di bagian paling awal buku ini. Bagian awal babnya maksudnya ya. Jangan cari paling depan. Paling depan daftar isi. Ada yang lain? Apa hukumnya makan di depan orang yang berpuasa? Pertama, bila memang kebutuhan tidak mengapa. Misal antum sakit dan antum butuh disuapin karena antum lemes. Yang nyuapin istri antum. Istri antum puasa. Apakah berdosa antum? Kayaknya mustahil untuk berdosa. Ya, gimana kalau kita lagi sakit lemes nggak boleh disuapin orang yang puasa? Haruskah mencari keluar rumah untuk yang cari yang nggak puasa? Jawabannya kalau memang kebutuhan maka tidak mengapa. Kalau karena keusilan maka berdosa. Misalnya antum lagi safar, ya lagi safar, ada di antara teman antum safar dia tidak mau buka karena bagi dia aku safar nggak masalah. Antum agak lemes-lemes gitu, terus antum berbuka, terus antum memamerkan makanan di hadapan dia karena keusilan, gitu ya, ambil es krim, gitu, maka ini berdosa. Begitu juga wanita yang sedang haid nifas. Hendaknya kalau dia sedang haid dan nifas, kalau dia makan siang, maka jangan di hadapan orang yang sedang berpuasa, apalagi nggodain. Ya. Ada lagi? Enggak babnya, nanti aja ya. Babnya bab puasa. Nanti dulu. Siapa tadi di sini? Berniatnya kapan? Berniatnya adalah di malam hari. Berniat apa? Puasa kan maksudnya? Ya. Kapan niat yang bagus untuk puasa? Jawabannya malam hari. Ya ini sebelum datang waktu subuh. Ya. Karena kalau sudah datang waktu subuh, habislah waktu malam. Sudah muncul hari, bukan malam lagi. Jadi sebelum datang waktu subuh. Sehingga sebagian ulama, ini dia. Sebagian ulama ketika ditanya, bagaimana hukumnya bila ada orang tadi malam nggak sempat niat apapun, pokoknya dia betul-betul blank, lupa, dan ternyata dia kelupaan, dia ketiduran, bangun subuh jam 6, orang sudah selesai sholat subuh, apakah dia puasa atau tidak di hari itu? Sebagian ulama ada yang mengatakan untuk puasa wajib tidak bisa, untuk puasa sunnah bisa. Kalau untuk puasa sunnah, maka sebagaimana Nabi, beliau tanya, seharian dia belum makan, ketika tanya kepada istrinya ada makanan enggak? Istrinya bilang enggak ada. Maka Rasulullah mengatakan kalau gitu aku puasa hari ini. Tapi itu puasa sunnah. Ya. Sehingga puasa sunnah tidak dipersyaratkan harus niat sebelum, tidak dipersyaratkan niat sebelum datang waktu subuh. Sedangkan untuk puasa wajib tidak bisa. Ya.
Sehingga kalau blank, betul-betul blank, terbangun tanpa ada sahur, tanpa ada niat sama sekali, maka hari itu tidak dianggap puasa. Saya 2 kali seumur hidup. Sekitar tahun 2009 sama tahun setelahnya, saya lupa, di waktu di Saudi. Pernah suatu hari saya sama istri betul-betul nggak terbangun di bulan Ramadan. Jadi baru terbangun di azan subuh. Kalau sudah azan subuh kan habis waktu sahur. Ya Allah, sudah bangun, sudah azan subuh, nggak makan lagi. Nah, terus saya sama istri nanya-nanya, tadi malam kita niat gak ya? Niat gak ya? Oh, ini puasa gak ya? Hari ini puasa gak ya? Karena kan tidak ingat apakah sudah niat atau tidak. Istri saya bilang, kalau saya sudah niat, karena kan sudah nyiapin rice cooker apa segala, dengan niat besok mau sahur. Niat mau sahur, yang ini mau puasa. Kalau dia sudah, saya ngapain tadi malam ya? Ingat-ingat, ngapain tuh tadi malam? Terus, oh iya, saya waker. Nah, saya nyiapin waker. Karena saya nyiapin waker, berarti kan saya memang niat mau bangun, mau puasa. Jadi puasalah saya di hari itu bersama istri tanpa sahur. Nah. Ada lagi? Yang dulu biarlah berlalu. Bagaimana kalau seandainya dulu nggak pernah puasa kan gitu? Kalau jumlahnya begitu banyak dengan sangat berat, maka perbanyaklah puasa sunnah untuk mengganti puasa yang terdahulu. Tapi kalau hanya hutang, yang antum kira-kira masih bisa ingat. Oh, saya pernah dulu waktu kecil, sebenarnya saya sudah balik, sudah sunat waktu itu. Nah, sudah sunat kan sudah balik maksudnya. Saya sudah sunat itu. Terus saya suatu hari mama bapak tidak ada, saya buka kulkas. Aku sudah tahu kuncinya di mana kan, kunci kulkas itu. Nah, dia tahu sembunyikan di sana. Aku ambil seminum. Terus ingat-ingat, kayaknya sekitar 3 hari. Maka puasalah 3 hari untuk mengqadha yang terdahulu. Karena jumlahnya sedikit. Kalau terlalu banyak, misalnya sudah tobatnya baru usia 30 tahun. Ya, balik 10 tahun. Berarti 20 tahun dikali 30 hari, 600 hari puasa. Siapa yang sanggup? Ya? Nah, maka perbanyak puasa sunnah dan bertaubat kepada Allah. Kayaknya 2 tangan di sini tadi. Oh, ya. Apa? Bolehkah mengqadha puasa nyambi dengan puasa sunnah? Jawabannya tidak. Karena yang bisa digabung itu kalau sunnah lawan sunnah. Qadha puasa kan wajib. Kalau puasa Senin Kamis kan sunnah. Bisa kalau misalnya puasa Arafah, puasa sunnah, pas hari Arafah itu hari Kamis. Nah, bisa antum gabungkan. Nah, antum mau puasa Daud, pas puasa Daud itu kena Senin, kena Kamis, maka bisa antum gabungkan. Nah, makanya tidak bisa pula puasa Ramadan pas kenanya hari Kamis, terus niat ini puasa Ramadan plus hari Kamis. Nah, maka nggak bisa. Ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha